Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febianti Melvi dari kelompok 11. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul Prinsip Islam tentang pelaksanaan bisnis intervensi negara dalam bisnis. Yang A yaitu menjelaskan mengenai tanggung jawab negara terhadap bisnis. Yang pertama, peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi rakyatnya. Pemerintah memegang penting dalam ekonomi Islam karena kemajuan suatu negara itu dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Yang kedua yaitu fungsi negara. Fungsi negara itu ada dua yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama bermakna bahwa pemerintahan itu harus menyediakan atau menjaga tingkat kecukupan kebutuhan minimum dari masyarakatnya. Yang kedua yaitu negara berfungsi mendidik dan membina masyarakatnya. Selanjutnya yaitu dalam kitab Al-Mawardi bahwa dia menyebutkan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan ekonomi itu ada tiga. Satu, terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu pengumutan pendapatan sumber-sumber yang tersedia yang menciptakan pendapatan dengan menetapkan pajak baru bila situasi menuntut yang demikian. Yang ketiga, pengguna keuangan negara untuk tujuan yang menjadi kewajiban negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia. Saya akan mempresentasikan poin B, yaitu menjelaskan intervensi negara terhadap bisnis. Di sini ada beberapa peran negara dalam ekonomi perspektif Islam. Yang pertama, menyusun kebijakan dan merencanakan ekonomi Islam, memberikan wewenang kepada negara untuk memutuskan berbagai kebijakan umum perekonomian dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, dan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan perekonomian dapat terarah secara sistematis. Yang kedua yaitu pengelolaan hak milik umum dan negara, salah satu sumber masalah ketidakseimbangan antara kekayaan alam yang melimpah dengan keberhasilan ekonomi. Sebagaimana yang banyak terjadi di negara muslim adalah ketidakjelasan konsep kepemilikan. Yang ketiga yaitu menjaga mekanisme pasar. Selama mekanisme pasar berjalan normal, maka perekonomian juga akan berjalan dengan baik. Di sini ada dua fungsi negara sebagai roda perekonomian. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya penyelewengan terhadap monopoli pasar, upah minimum, serta harga pasar. Yang kedua yaitu peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta kebijakan fiskal yang seimbang. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan suatu peradaban manusia sebagai satu kesatuan. Pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk diselamatkan kepada perekonomian pada saat sekarang ini. Adapun bidang-bidang ekonomi atau bisnis yang dapat diintervensikan oleh negara, yang pertama yaitu regulasi jual beli barang yang diharamkan seperti miras, alat-alat berbahaya, media cetak yang merusak agama dan etika. Yang kedua yaitu regulasi semua bentuk dan jenis manipulasi dalam aktivitas ekonomi, seperti menyembunyikan bentuk kecacatan atau penipuan harga. Yang ketiga yaitu regulasi melarang peredaran bahan makanan dan minuman serta yang membahayakan kesehatan tubuh. Yang keempat yaitu regulasi terhadap penyimpangan manfaat kekayaan milik umum. Untuk intervensi pemerintah dalam harga, bahwa ajaran Islam secara keseluruhan menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Harga keseimbangan pasar yang bebas merupakan hal yang paling baik karena di sini terdapat kerelaan antara produsen dan konsumen. Meskipun demikian, terkadang harga keseimbangan ini tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik karena tingkat harganya yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Khairunisa. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok 11 yang poin C, batas-batas intervensi negara dalam bisnis. Tujuan intervensi intervensi negara dalam perekonomian melalui kebijakan publik Islam adalah dengan keterjaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara. Hal ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan individu baik itu sekunder maupun primer yang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Bidang-bidang ekonomi atau bisnis yang diintervensi oleh negara itu ada 4. Yang pertama, regulasi jual beli barang yang terlarang atau haram, seperti jual beli minuman keras dan alat-alat berbahaya lainnya. Yang kedua, regulasi jual beli barang yang dimanipulasi. Yang ketiga, regulasi barang yang yang bisa merusak kesehatan orang banyak. Yang keempat, regulasi terhadap memanipulasi pemanfaatan sumber kekayaan milik negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.